Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Ingin ku dekap dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baru sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Dadang dalam Dongeng Onglen. Cindai cinta dongeng anak Indonesia, Cindam cinta dongeng anak Melayu. Semoga pagi ini adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa Kak Dadang akan bercerita pagi ini tentang Rawang Tangkuluk. Dahulu kala ada seorang anak gadis yang bernama Sarianun. Dia tinggal bersama emaknya di tengah hutan. Setiap hari ia mengurus ladang warisan dari ayahnya karena ayah Sarianun telah lama meninggal dunia. Mata pencarian mereka adalah berladang dan menanam padi. Sarianun adalah gadis yang rupawan. Siapa saja yang melihat pasti terpesona. Tetapi Sarianun belum menjatuhkan hatinya kepada seorang pun. Kemudian pada suatu hari nasib memihak pada Sarianun. Seorang bangsawan berlabuh tak jauh dari ladangnya. Ketika melihat Sarianun, bangsawan itu pun tertarik dengan kecantikannya. Dia ingin segera mengenali Sarianun dan melamar Sarianun kepada orang tuanya untuk dinikahi. Pernikahan mereka dilaksanakan sungguh meriah. Seluruh penduduk kampung diundang hadir dengan makanan yang begitu banyak. Pernikahan yang terbesar di kampung itu. Pernikahan itu tersebut merubah kehidupan Sarianun sehingga dia lupa diri dan tidak mau lagi membantu emaknya di ladang. Pada suatu hari, emaknya mengajak Sarianun untuk pergi berladang. Apalah mak ni? Tak usah ke ladang lagi, kita dah kaya. Tak perlulah susah payah. Dulu kita ke ladang kerana itu aja pencarian kita. Sekarang kita dah kaya mak. Lihat rumah Sarianun dah besar. Makanan yang disediakan dah cukup. Untuk apa lagi mak? Mak tak usah berpayah-payah lagi bekerja di ladang tu. Tinggal aja menikmati usia mak yang tua ni di rumah. Adik saya, kata suami Sarianun, jika emak berladang itu membuat mak bahagia, biarkanlah dek, itu yang membuat mak bahagia. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kalau adik tak mau bantu, biarlah abang yang bantu. Sejak hari itu, kalau ibu emaknya ke ladang, suami Sarianun lah yang membantu mengurus ladang-ladang emaknya. Walaupun dia seorang bangsawan, dia tak malu untuk bekerja berladang bersama ibu mertuanya.
Setelah beberapa bulan di kampung, Suami Sarianun kembali belayar. Dia berpesan kepada Sarianun untuk menjaga emaknya baik-baik dan tidak membantah perkataan emaknya. Walaupun sebenarnya hati Sarianun jengkel, tidak mau membantu emaknya, tapi atas perintah suaminya, dia menurutinya. Kemudian suami Sarianun pergilah berangkat belayar. Sudah beberapa hari kemudian, emaknya mengajak Sarianun untuk berladang. Ketika mendengar emaknya meminta tolong mengurus ladang, Sarianun kembali marah kepada emaknya. Emak nih udah dibilang jangan lagi kerja di ladang tuh. Biarpun orang lain aja yang bekerja, emak duduk aja di rumah ini. Begitu kerasnya suara Sarianun membentak ibunya. Sehingga kata-kata Sarianun yang kasar itu membuat hati emaknya terluka dengan kesedihan. Pada suatu malam, emaknya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, ya Tuhan, sadarkanlah anakku ya Allah. Jagalah dia ya Allah. Semoga dia menjadi anak yang baik seperti dulu. Aku merindukan anakku yang seperti dulu ya Allah. Patuh kepada orang tuanya dan berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Dalam doa yang berurai air mata, emaknya berdoa sambil menangis. Setelah beberapa bulan itu, padi pun hampir masak. Pak Sarianun sangat gembira melihat padi-padi mereka berhasil dan buahnya menguning. Sebentar lagi akan menikmati hasilnya. Sarianun diajak emaknya ke ladang. Walaupun dengan hati jengkel, Sarianun pun mengikuti emaknya. Walaupun di tengah perjalanan sumpah serapah yang didapat oleh emaknya. Kemudian sesampainya di ladang, emak Sarianun memberikan peralatan untuk menuai padi kepada Sarianun. Dengan kasar Sarianun mendendang peralatan itu hingga terlempar beberapa jauh jaraknya. Emaknya jadi terluka dan menangis lagi. Tiba-tiba Sarianun tersungkur ke tanah. Sedikit-sedikit tanah itu menenggelami tubuh Sarianun hingga sampai badan. Sarianun berteriak meminta tolong kepada emaknya. Mak, tolong Sarianun, mak. Mak, tolong Sarianun, mak. Mak, tolong, mak. Mak, Sarianun janji tidak akan buat dan berdurhaka lagi kepada emak, mak. Tolong Sarianun, mak. Tolong, mak. Terdengar suara Sarianun meminta tolong. Emaknya segera memberi pertolongan. Namun bumi telah menenggelamkan Sarianun hingga kepala dan terdengar sayup-sayup suara Sarianun di dalam tanah. Kemudian tidak terdengar lagi. Namun apa daya, nasi telah menjadi bubur. Penyesalan Sarianun tidak ada gunanya lagi. Tengkulak yang dipakai oleh Sarianun tertinggal di atas tanah. Hanya itu sisa dari peninggal Sarianun yang ada di tubuhnya. Sekarang emak Sarianun kehilangan Sarianun. Tak berapa lama kemudian suami Sarianun pulang ke rumahnya. Niat hati suami Sarianun akan
membahagiakan Sri Ainun dan emaknya dan akan menetap tinggal di daerah itu. Ternyata hanya sia-sia. Namun istri yang dia cintai telah meninggalkannya dan pergi untuk selama-selamanya. Hati Sri Ainun sangat terluka karena ketiadaan istrinya. Sejak saat itu, para warga menamakan rawang yang tidak bernama itu dengan sebutan Rawang Tengkulak. Rawang Tengkuluk ini dikenang di masyarakat yang berada di Teratak Hitam, Kuantan Senggigi. Demikianlah cerita Rawang Tengkuluk. Tengkuluk ini adalah sebentuk jilbab atau selendang. Semoga adik-adik tidak berbuat seperti Sri Ainun yang durhaka kepada emak atau ibu atau orang tua kita. Selagi orang tua kita masih hidup, bahagiakanlah mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.